kami dari kelompok Creation dan Sunday Vibe. Di video kali ini, kita akan membahas dan menjelaskan tentang menciptakan ekuitas produk. Yuk simak sampai habis video kami dan jangan lupa like, comment, and share ya. Eits, tak kenal maka tak sayang. Sebelum masuk ke pembahasan materi menciptakan ekuitas produk, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok Sunday Vibe dan Creation yang pastinya kece-kece dan keren abis. Produk resin craft yang estetik dari Creation ini dapat kalian order langsung di Instagram creation.staff dan akun Shopee creation.staff. Yuk, tunggu apa lagi sih? Let's order now. Kaos custom yang keren dari Sunday Vibe ini bisa kalian order di official Instagram Sunday Vibe atau bisa juga di official Shopee Sunday Vibe. So, tunggu apa lagi sih? Buruan di order. Sebelum menciptakan ekuitas produk, kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan ekuitas merek itu? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan yang dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak sehubungan dengan merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas merek untuk perusahaan. Terus kalau gitu, apa sih peran merek bagi konsumen dan perusahaan? Peran merek bagi konsumen adalah mengidentifikasi sumber dan memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja sebuah perusahaan, serta menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Sedangkan peran merek bagi perusahaan antara lain menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk dan membantu perusahaan mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Setelah mengetahui peran merek, kalian harus tahu nih, apa itu ruang lingkup penetapan merek. Yuk, perhatikan penjelasan setelah ini. Ruang lingkup penetapan merek atau branding adalah memberikan power atau kekuatan merek kepada produk dan jasa. Di sini, pemasar dapat menetapkan merek pada seluruh jenis barang berupa barang fisik, jasa, tempat, ide, ataupun organisasi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai beberapa contoh dari model ekuitas merek. Model yang pertama adalah model Eker. Model ini memandang bahwa berbagai unsur yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Unsur-unsur ekuitas merek pada model ini mencakup brand loyalty atau loyalitas merek, perceived quality atau persepsi kualitas, brand awareness atau kesadaran merek, dan brand associations atau asosiasi merek. Selanjutnya ada model resonansi merek. Model ini memandang bahwa pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik
memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan, mendapatkan respons pelanggan yang tepat dengan penilaian dan perasaan pelanggan, serta mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas pelanggan. Nah, kalau gitu, bagaimana sih cara untuk membangun ekuitas merek? Membangun ekuitas merek dapat dilakukan dengan membangun brand identity, menentukan brand value yang dimiliki perusahaan, menciptakan perspektif pelanggan yang positif, dan menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Beberapa perusahaan besar yang ternama menciptakan ekuitas produk mereka dengan baik. Contoh perusahaan yang kami ambil adalah Coca-Cola. Seorang ahli farmasi bernama John Pemberton membuat suatu tonik kesehatan berbuih tahun 1881 yang rasanya unik dan segar. Perusahaan ini mendesain botol berlekuk yang sekarang sangat populer. Selain itu, Coca-Cola juga diasosiasikan sebagai gerakan anti-alkohol sehingga mereka menghilangkan unsur kokain dalam minumannya. Merek ini secara rutin berada di puncak peringkat brand power, jauh di atas brand Microsoft, IBM, dan Disney. Perusahaan selanjutnya adalah perusahaan HM Sampurna. Perusahaan ini merupakan perusahaan di Indonesia yang mampu menuai kesuksesan selama lebih dari 90 tahun. Di era kepemimpinan Lim Seng Ti, Sampurna pernah mencapai kinerja terendah saat tentara Jepang menduduki negeri ini pada tahun 1940-an. Di Samsung merupakan aset keluarga yang tak ternilai harganya, merupakan faktor utama yang memungkinkan AGA Sampurna melakukan turnaround dan membangun kembali Sampurna dari puing-puing keruntuhan. Perubahan lanskap bisnis yang berjalan sangat cepat pada kurun waktu ini diantisipasi dengan baik oleh Putra melalui upaya-upaya transformasi yang tak mengenal lelah. Langkah transformasi inilah yang memungkinkan Sampurna memasuki hypergrowth era selama kurun waktu 1990-an, di mana size perusahaan Sampurna hampir naik 38 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Nah, finally kita sudah sampai di penghujung video. Pastinya sekarang kalian sudah paham dong tentang cara membangun ekuitas merek. Oh ya, don't forget to like, comment, and share this video. Thanks for watching and see ya!